وتصحب الوسيط معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر وتصحب الوسيط معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر وتصحب معمول الخبر الواسطة. Lamul ibtida itu juga tashab, menyertai atau masuk kepada ma'mul al-khabar al-wasita, ma'mul khabar yang berada di tengah. Wal fasla, dan lamul ibtida itu juga masuk kepada dhamir fasl. Kemudian yang ketiga, lamul ibtida itu masuk juga kepada wasman halla qablahul khabar, masuk kepada isim yang halla berada al khabaru qablahu, ada khabar sebelumnya, isim yang didahului oleh khabar, isim yang halla qablahul khabar, khabar berada sebelumnya, berarti khabarnya lebih dahulu dari isimnya. Tadkhulu lamul ibtida'i, lamul ibtida'i itu masuk ala ma'mulil khabari, kepada ma'mul khabar, idza tawassata baina ismi inna wal khabari, apabila ma'mul khabar itu berada di tengah. Tawassata, ma'mul khabar itu berada di tengah baina ismi inna wal khabari, antara isim inna dan khabar. Nah, contohnya inna zaidan la ta'amaka akilun. Ma'mul khabar adalah ta'amaka, ma'mul dari akilun, tempat beramalnya akilun, dimasuki oleh lamul ibtida. Kenapa? Karena berada di tengah-tengah antara zaidan sebagai isim dan akilun sebagai khabar. Wayam bagi, dan seharusnya ayakun al khabaru hina idzin, dan seharusnya sepantasnya khobar pada saat ini mimma yasihu dukhulil lam alaih kama masalla, dan sepantasnya khobar pada saat ini, atau seharusnya khobar pada saat ini mimma yasihu, apa yang sah, apa yang pantas, apa yang cocok, apa yang bisa dukhulil lam alaih, masuknya lam padanya, atau adalah kalimat yang menjadi khobar itu adalah kalimat yang bisa masuk lam atasnya. Kama masalna, sebagaimana kami contohkan. Fa in kana al-khabaru, dan jikalau khabarnya la yasihhu, tidak pantas, tidak nyocok, tidak bisa, tidak sah, dukhulul lam alai, masuknya lam atasnya, lam yasihhu, maka lam yasihha, maka tidak sah dukhuluha ay dukhulu lamul ibtida, tidak sah, tidak pantas masuknya lamul ibtida alal ma'mul, kepada ma'mulnya. Kalau kepada khobarnya aja tidak bisa masuk, apalagi kepada ma'mulnya, kira-kira begitu. Kama sebagaimana idza kana al khabaru, sebagaimana apabila khabarnya fi'lan madhiyan, fi'il madhi, mutasarrifan, mutasarrif, ghairu makrunin biqad, tidak diiringi dengan qad, lam yasihha, maka tidak sah dukhulul lami 'alal ma'mul, masuknya lam terhadap ma'mul. Fala taqulu, maka tidak boleh engkau mengatakan inna zaidan la tu'amaka akala, wa ajaza zalika ba'dhum, sebagian mereka membolehkannya. Wa innama qala al-musannif, dan hanya saja atau semuanya musannif mengatakan wa tashabul wasita ay al-mutawassita. Apa tujuan beliau mengatakan begini? Tambihan ala annaha la tadkhulu. Ini memberikan peringatan sebagai tambih, sebagai peringatan ala atas annaha, sesungguhnya
la tadkhulu, lamul ibtida itu tidak bisa masuk alal ma'muli kepada ma'mul khabar idza ta'akhkhara, apabila berada di akhir. Fala taqulu, maka tidak boleh engkau mengatakan inna zaidan akilun la ta'amaka, karena ta'amaka ma'mul dari akil berada di akhir. Wa asy'ara qawlu, dan qaul ungkapan beliau itu asy'ara, memberikan indikasi, memberikan pengetahuan. Asy'ar itu memberikan perasaan gitu, menginformasikan. Wa asy'ara qawlu, ungkapan musannif itu asy'ar, memberikan informasi, memberikan ilmu, memberikan pemahaman bi anna lama, sesungguhnya lam itu iza dakhalat 'alal ma'mulil mutawassiti, sesungguhnya lam itu apabila sudah masuk kepada ma'mul yang mutawassit, ma'mul yang berada di tengah antara isim dan khobar, la tadkhulu 'alal khobari, maka tidak boleh lagi untuk masuk kepada khobar. Fala taqulu, maka oleh sebab itu tidak boleh engkau mengatakan inna zaidan la ta'amaka la akilun. Di samping masuk kepada ma'mulnya, yakni ta'am, masuk juga kepada khobarnya. Kenapa bisa demikian? Wa dzalika min jihatin annahu khassasa dukhul lam bi ma'lul khabar mutawassit. Demikian itu karena ditinjau dari segi min jihatin, ditinjau dari segi annahu, sesungguhnya khassasa. Ulama di sini mengkhususkan dukhul lam, masuknya lam itu bima'mulil khabaril mutawassit, mengkhususkannya hanya masuk lam itu kepada ma'mul khabar yang mutawassit, yang berada di tengah. Waqad sumi'a dzalika qalilan, dan sesungguhnya didengar juga, ada juga yang didengar bisa masuk kepada ma'mul khobar yang ada di tengah dan sekaligus masuk kepada khobarnya juga. Qalilan, tapi itu sedikit gitu. Wa huqya min kalamim, dan diceritakan dari ungkapan-ungkapan mereka, inni la bihamdillahi la salihun. Di samping masuk kepada bihamdillahnya sebagai ma'mul khobar, masuk juga ya kepada khobarnya, yakni salihun. Masuk kepada salihun menjadi la salih, masuk juga kepada bihamdillah menjadi la bihamdillah. Artinya di samping masuk kepada khobar, masuk juga kepada ma'mul khobar yang ada di tengah. Wa syara biqalihi wal fasla, ungkapan beliau mengatakan al-fasla asyara, mengisyaratkan ila kepada anna lamal ibtida'i, sunya lamul ibtida'i itu tadakhulu, bisa masuk juga ala dhamiril fasl, kepada dhamir pemisah. Dhamir fasl itu adalah dhamir yang memisahkan antara mubtada dan khobar, atau isim dan khobar, supaya jangan dikatakan sifat, karena sama-sama ma'rifat. Contohnya inna zaidan lahuwal qa'im. Inna zaidan lahuwal qa'im. Yang namanya dhamir fasal di sini adalah huwanya. Dhamir yang memisahkan antara zaidan sebagai isim inna dan al-qa'im sebagai khobarnya. Kenapa dipisahkan di sini? Dipisahkan karena zaidan ma'rifat, al-qa'im ma'rifat. Kalau tidak dipisahkan nanti oleh huwa, maka nanti ada anggapan bahwa al-qa'im itu adalah sebagai sifat daripada zaidan.
Sementara ini bukan sifat, tapi ini adalah khobar dari zaidannya. Makanya ditaruh di sini dhamir fasl. Nah, pada dhamir fasl lah masuklah di sini lam, lamul ibtidah. Nah, contohnya inna zaidan al-qa'im. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, illa zalahu al-qasasul haqq. Inna hadza, sesungguhnya ini adalah cerita yang benar, kisah yang benar. Nah, al-qasas di sini menjadi khabar dari inna. Kenapa ditaruh dhamir fasal di sini yaitu huwa? Karena hadza ini ma'rifat, al-qasasnya ma'rifat. Nah, nanti kalau udah ditaruhkan huwa dhamir fasal, dikhawatirkan nanti maknanya berbeda. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Ya. Qasasul haqq. Nah, kalau tidak ditaruhkan huwa, nanti dikhawatirkan qasas itu jadi sifat daripada ini. Sifat dari hadza. Inna hadza. Ya. Sebab kalau ini menjadi sifat qasas ini dari hadza, maknanya beda. Kalau menjadi sifat inna hadzal qasasal haqq, sesungguhnya kisah yang benar ini artinya. Kalau itu menjadi sifat. Nah, karena ini menjadi khobar, maknanya beda. Gimana maknanya kalau jadi khobar? Sesungguhnya kisah ini adalah kisah yang benar. Sesungguhnya kejadian ini adalah kejadian yang benar. Nah, itu makna. Dan ini fungsi dari dhamir fasal, gitu ya. Fahaza ismu inna. Maka lafaz haza adalah isim inna, wa huwa, dan huwa adalah dhamirul fasli. Huwa itu adalah dhamir fasal, dhamir pemisah. Wa dakhalat alaihi lamu, dan masuk kepadanya lam. Wal qasasu, dan lafaz al qasas khabaru inna. Allah sebagai khabar dari inna. Wasumiyal dhamirul fasli, dan dinamakan dengan dhamir fasal. Wasumiyal dhamirul fasal, ya. Dinamakan dengan dhamir fasal li'annahu yafsilu bainal khabar was sifati. Karena sesungguhnya huwa itu yafsilu, itu membedakan, memisahkan antara khabar dan sifat. Artinya dengan adanya huwa, berarti itu dia menjadi khabar. Kalau tidak ada huwa, nanti bisa akan dikatakan sebagai sifat. Wadzalika, demikian itu, iza qulta, karena sungguhnya apabila engkau mengatakan Zaidun huwal qa'im, Zaidun huwal qa'im, iza qulta Zaidun huwal qa'im, falau lam ta'ti biwa, jikalau engkau tidak mendatangkan lafaz huwa, lahtamala ayyakunal qa'imu sifatan li Zaidin. Terjadi ihtimal, terjadi keraguan, terjadi kemungkinan. Ihtimal, lahtamalah. Misalnya terjadi kemungkinan ayakun al-qa'im, lafaz qa'im itu sifatan li Zaidin. Bisa terjadi kemungkinan qa'im itu sifat dari Zaidin. Wa ayakuna khobaran anhu, dan bisa juga terjadi kemungkinan menjadi khobar dari Zaidun. Falamma ataita bihwa, tatkala engkau mendatangkan lafaz huwa, ta'ayyana, maka menjadi jelas, menjadi pasti ayyakunal qa'im, bahwa lafaz qa'im itu khabaran an Zaidin, yaitu sebagai khabar dari Zaidin. Wa syartu dhamir fasli, dan syarat daripada dhamir fasal itu ayat tawassata bainal mubtada'i wal khabar, yaitu berada di tengah-tengah antara mubtada dan khabar. Nah, contohnya Zaidun huwal qa'im.
atau berada al-mutawassit ya, ayat tawassata atau berada di tengah-tengah. Ma asluhul mubtada'u wal khabaru. Apa yang aslinya, apa yang asalnya adalah mubtada' dan khabar. Kalau tadi kan mubtada' khabar kayak Zaidun, mubtada' al-qaim khabar. Kalau ini enggak, sekarang menjadi isim tapi asalnya adalah mubtada'. Sekarang al-qaim, qaim itu khabar inna tapi asalnya adalah khabar mubtada'. Tahu inna Zaidan lahwal qaim. Wa syara biqali, dan beliau mengisyaratkan dengan ungkapannya wasman halla qablul khabar ila, kepada, atau ungkapan beliau mengatakan wasman halla qablul khabar, asyara, mengisyaratkan ila, kepada anna lamal ibtida, sesungguhnya lamul ibtida tadkhulu 'alal ismi, bisa masuk kepada isim. Kapan bisa masuk kepada isim? Inna iza ta'akhkhara 'anil khabar, apabila isim itu diakhirkan dari khabarnya. Nau inna fiddari la Zaidan. La Zaidan ini berada di akhir, khabarnya lebih dahulu, yakni fiddari. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Inna laka la ajran ghayra, la ajran mesti menjadi isim muakhar, khabarnya adalah laka, didahulukan, masuk pada isimnya lam. Walaka kalamu yushiru aydan, dan ungkapan beliau, pembahasan beliau yushir, memberikan pemahaman, memberikan indikasi bi annahu sesungguhnya idza dakhalatil lamu ala dhamiril fasli, apabila lamul ibtida itu sudah masuk kepada dhamir fasal, atau alal ismil mutaakhiri, atau sudah masuk kepada isim yang diakhirkan, al mutaakhir oleh, lam tadkhul alal khabari, tidak boleh masuk lagi kepada khabarnya. Wa huwa kadzalik, dan memang seperti itu. Nah. Fala taqulu, maka oleh sebab itu tidak boleh engkau mengatakan inna Zaidan lahuwa laqaimun. Di samping lam masuk kepada huwa dhamir fasal, masuk juga kepada laqaim. Wala, dan tidak boleh juga innala fid dari la Zaidan, di samping masuk kepada Zaidan sebagai isim muakhar, masuk kepada khabar juga, katanya tidak boleh gitu. Wa muqtada itlaqi fi qawlihi, dan keumuman atau ungkapan beliau yang umum gitu. Muqtada bisa diartikan juga tuntutan atau kesimpulan daripada ungkapan beliau yang sangat umum, yakni innalamal ibtida' tadkhulu alal ma'mul al-mutawassit bainal ism wal khabar, anna kulla, jadi khabar dari muqtada ya, lafaz anna itu, keumuman atau ungkapan beliau yang umum. Mana ungkapan beliau yang umum? Innalamal ibtida' tadkhulu alal ma'mul mutawassit bainal khabar, bainal ism wal khabar. Ini ungkapan beliau yang dianggap umum gitu. Berarti kesimpulan ungkapan beliau yang secara umum tadi itu adalah, nah, kira-kira begitu. Untuk lebih gampang untuk dipahami. Kesimpulan daripada ungkapan beliau yang mengatakan lamul ibtida' yang sangat umum itu adalah anna kulla ma'mulin, sesungguhnya setiap ma'mul
iza tawassata, apabila berada di tengah, jaza dukhulul lam alaih, maka boleh masuk lamul ibtida atasnya. Kal maf'ul sharih, seperti maf'ul yang sharih, jelas, wal jar wal majrur, wal zaraf wal hal. Saya ulang secara bebas saja gitu pembahasannya. Ya. Ungkapan beliau yang sangat umum, yakni innalamal ibtida, ungkapannya ini. Sebenarnya lam ibtida masuk kepada ma'mul khabar al-mutawassit yang ada di tengah bainal ismil khabar, antara isim dan khabar. Nah, ungkapan beliau yang umum ini kesimpulannya adalah gitu. Anna kulla ma'mulin, kesimpulannya adalah sungguhnya setiap ma'mul idza tawassata, apabila berada di tengah, jaza dukhulul lam alaih, maka boleh masuk lam atasnya. Kal maf'ul sharih, seperti maf'ul yang sharih, nampak gitu. Wal jarul majrur, jal majrur, zarab wal hal. Waqad nassal nahwiyun, dan sungguhnya ulama nahwu telah menetapkan ala man'i dukhulil lam alal hal, menetapkan atas tidak bolehnya atau larangan dukhulil lam, masuknya lam alal hali, terhadap hal. Fala taqulu, maka oleh sebab itu tidak boleh engkau mengatakan inna zaidan la dhahikan raqibun, walaupun ada di tengah. Tak boleh mengatakan inna zaidan la dhahikan. Aslinya inna zaidan dhahik, zaidan rakibun la dhahikan, hal. Ya, dhahikan jadi hal. Tak boleh masuk ke lam katanya di sini.